Jemput aku dong, sayang. Aku kirim share location rumah aku mau. Biar gak susah nyarinya. Tapi aku nggak biasa dijemput pakai mobil tahanan. Aku tuh kalau kemarin ditangkap sama Polda Metro 2019 tuh mobilnya minimal Fortuner gitu. Jadi mobilnya yang bagus ya. Intinya tadi aku udah nelfon lawyer aku ya. Aku minta dijemputnya pakai ini boleh nggak? Pakai Velfire aja. Sekarang saya mau nanya soal perkembangan kasus dengan MZ. Semangat nih langsung. Semangat. Oke. Babak baru. Aduh, MZ. aku tuh kan lagi asam lambung ya kayak lagi iya, sakit. Aku iya. tuh kesini lagi sakit Kak. Iya, Cuma iya. kayak Nggak apa-apa. kalau nggak diselesaikan kayak hatiku nggak Iya tenang benar. gitu. Kamu kan biar lebih plong, jadi nanti tidur nyenyak juga. Kalau Iya kan? sama sahabatnya Kak Uya itu. Oke. Gimana? Dia kan, kamu udah ngelaporin MZ dan udah jadi tersangka MZ sebenarnya ya? Udah jadi tersangka. Di kasus pengancaman ya? Yang UU ITE. UIT. Oke, kalau yang fitnah kamu melakukan kekerasan udah belum? Belum, bentar lagi. Bentar lagi, oke. Karena dari kemarin kan aku keluar negeri mulu, jadi Oke. pada saat Mbak kapan bisa ini apa dipanggil gitu kan? Karena kan pada saat untuk naik sidik jadi tersangka, aku kan juga harus diperiksa. Dari kemarin aku belum sempat diperiksa. Oke. Nah sekarang dia udah jadi tersangka MZ sebetulnya. MZ udah jadi tersangka. Udah dipanggil loh? Panggilan jadi tersangka sudah. Udah. Panggilan keberapa? Dari tersangka itu kan sudah P21. Dari tersangka Iya. harus P21 untuk naik ke kejaksaan. Iya. Nah, kejaksaan, panggilan dari kejaksaan itu sudah keluar, Kak. Oke. Pertama, kejaksaan sudah manggil dia. Nah, panggilan kedua kalau dari LP itu kan panggilan ketiga baru Jemput paksa. Kalau di kejaksaan kedua itu kan sudah harus dijemput. Panggilan pertama sudah dijemput, panggilan kedua tiba-tiba dia pura-pura Oh, yang Heels. masuk rumah sakit itu berarti sebetulnya mau dijemput sama kejaksaan. Iya. Harusnya panggilan kedua kan udah dijemput kejaksaan. Makanya aku sempat tulis. Waktu kemarin kan dia aku sempat ini nggak sih Kak lihat di postingan aku yang dia bilang jemput aku dong sayang. Oke, ya. Mana ya kamu? MZ New namanya. Soalnya dia gonta-ganti nomor mulu. Eca mau minum dulu nggak? Oh ya nggak apa-apa nanti aja. Sayang, sayang. Jemput aku dong, sayang. Aku kirim share location rumah aku mau. Biar gak susah nyarinya. Harusnya di sound TikTok bagus nih. Ada nggak di TikTok? Iya. Kedua. Tapi sama orangnya suruh ke rumah aku, jemput aku. Tapi aku nggak biasa dijemput pakai mobil tahanan. Aku tuh kalau kemarin ditangkap sama Polda Metro 2019 tuh mobilnya minimal Fortuner gitu. Jadi mobilnya yang bagus ya. Biasanya nggak terlalu ketinggian sih kalau aku. Ya, Fortuner. kemarin aja kasus aku 2019 sampai ke dirnya sampai ketemu aku. Ya Bangga. kalau emang bisa ya sampai ke dir aja. Kenapa enggak? Emang lu pikir kalau misalkan lu pikir ini kasus recehan, kenapa lu harus lapornya sampai ke Polda Metro? Hello. Jadi intinya tadi aku udah nelfon lawyer aku ya. Aku minta dijemputnya pakai ini boleh nggak? Pakai Velfire aja. Oh, Velfire mau dijual ke gua. Aku nggak mau pakai Fortuner, sakit badan. Soalnya dari Bandung ke Jakarta kan ya Mbak, sakit punggung. Jadi tolong pakai Velfire ya. Nanti nggak apa-apa, saya lebihin, saya bayar. Velfire mau jual ke gua aja mobil orang. Terus one more. One more. Gini, nanti kalau misalkan aku jadi dijemput, aku minta poluan yang jemputnya ya, ada Poluan. poluannya. Soalnya pengen ditemenin sama cewek, gak mau sama cowok. Banyak banget requestnya yang mau dijemput aja ya. Sorry, gak biasa naik Fortuner. Lu aja kemarin Ini apa? terakhir naik mobil Pajero sewaan yang hitam. Soal Velfire jual ke gua aja mobil orang. Terakhir ke Fuji juga pakai Baleno. Oh, pakai Baleno. Mbak Leno, mobil perempuan tuh. Kalau cewek Mas Leno coba. Oke, jadi intinya sebetulnya dia harus udah dijemput. Jadi makanya aku sempat posting kan dulu. Tapi dia lagi sakit kan sekarang, lagi sakit pemulihan. makanya. Kata Bang Rasman kan lagi Pas giliran udah harus dijemput. Kalau tersangka oke lah ya, masih tunggu pengadilan. Tapi kan kalau udah pengadilan
harus dijemput dong. Jemput Pas lah. Kok udah kejaksaan malah pura-pura gila sih mbaknya. Oke, Kemarin atau mungkin minta kan memang kalau misalnya dijemput kejaksaan nanti kan ada pihak dari instansi yang terkait atau mungkin perintah dari polisi atau kejaksaan yang mungkin ada surat rujukannya diperiksa di rumah sakit Polri atau ya yang ditunjuk ya kan kalau emang benar-benar sakit jiwa. Tapi kalau sakit jiwa pun kan nanti bisa diteliti sejauh mana sakit jiwa itu memang mempengaruhi tindakan kejahatan dia. Karena kan kalau misalnya orang bipolar itu bisa dikatakan bipolar saat dia ada gejalanya. Tapi ada fase normal dalam hidupnya, iya kan? Tapi tenang aja, kita tungguin kok. Sampai sembuh. Saya juga tetap nunggu kok, karena laporan saya tetap jalan Soalnya juga. katanya kalau misalkan ada gangguan jiwa itu kan mungkin dia sebenarnya dia nggak bodoh, dia tuh pinter. Oh pinter, pinter banget. Semua tindak tanduknya pinter. Karena kalau orang itu kan memang tidak susah untuk terjerat hukum. Iya, kan? iya. Makanya dia lebih baik dia gila dibanding dia harus Masuk penjara. Iya, jadi pada Tapi saat, kan hukum Indonesia kan juga nggak sebodoh itu. iya, Orang di luar negeri pernah lihat beberapa film, orang bipolar pun harusnya. kalau melakukan kejahatan tetap masuk penjara aja. Saya pikir hukum di Indonesia kita bisa percaya lah sama kepolisian, kejaksaan, semua ya pihak-pihak yang terkait bisa percaya kalau ini bisa diselesaikan dengan profesional. Benar nggak? Benar kan? Oke. Cincin. Nah, Mau lihat nggak? itu cincin apa tuh? Ini cincin yang dikasih ke Fuji. Ya udah nyala ya. Oh, cincin dari kasih Fuji ya? Cuma sih kecil-kecil itu. Tapi itu pun baru cuma berapa bar gitu. Iya, kadarnya. Ya intinya Postal ketiga Enggak, Kak. harusnya itu di 2 bar. Oke, batu yang kecil nggak nyala, batu kecil nyala, Beneran tapi nggak full. naik ya. Ini bukan diamond ya, Vio. Jadi ini lo ngecek. Oke. Nah, tapi jangan lupa kalau diamond alat pengukur diamond itu, gitu kan? Kalau ada batu yang namanya apa tuh? Mesonet, dia tetap bunyi loh. Oh gitu? Iya. Makanya mesti diperiksa sama lab. Iya. Nah, tadi intinya adalah berlian yang dikasih Fuji itu udah pasti palsu ya? Udah kan tadi kan udah dicek. Hmm. Nah akhirnya dia itu langsung datanglah ke toko emas. Toko emas. Toko emas nih. Asli nggak tuh? Dituding beli cincin palsu. Iya. Tidak terima cincin berlian yang ia berikan kepada adik mendiang Febri Ardiansyah. Fuji dikatakan palsu. Hari ini Sabtu memborong berlian. Oh, berarti dia memborong berlian pun tidak membuktikan, tidak menjamin bahwa berlian yang kemarin. Dia ngakunya Iya. cincin yang dari Fuji beli di Terus? tuh. Mau dibalas WhatsApp nih gue Sombong banget kamu. Gue tantangin datang ke sini nggak mau dibalas WhatsApp nih gue nanti. Jangan. Oh jangan. Jangan. Ntar gue jadi pertempuran sengit. Udah. Nggak akan jadi ada bukti. Jangan ya. Dan off the record tadi. Nanti aku liatin di belakang. Ya, oke. Jadi mau dijumlahin dulu nih ya. Lo beli berlian. Medi Nazian borong berlian 500 juta judulnya ya. Itu. Takut. Banyak banget duitnya. Jadi intinya kasus lo tetap akan jalan ya? Dan dia harusnya sudah dijemput sama kejaksaan ya? Iya, harusnya. Tapi kenapa nggak dijemput juga? Karena dia masih sakit. Karena dia sakit. Menurut lo dia sakit sakit beneran apa enggak? Menurut lo nih, sakit jiwa beneran apa enggak? Mungkin Stres stres ya? iya. Iya. Semua orang punya tingkat stres. Iya. Lo juga pasti punya Jadi, stres kan? mungkin stres. Jadi kan kadang-kadang gini Kak, cara pikir kita kan biar supaya agak kelihatan gila, dia stres-stresin biar kisut sampai muka dia gila gitu. Ya, menurut aku kayak gitu. Tapi expert, jangan lupa, gue pernah ngomong juga sama ahli jiwa di sini kan, bahwa seseorang expert itu, untuk mengatakan bahwa seseorang itu gangguan jiwa apapun, mau bipolar atau apapun, tidak semudah itu. Nggak mudah dalam waktu sekali lo langsung didiagnosis lo sakit ini gitu kan, enggak. Dan semua orang semua orang yang pintar bisa berakting atau berpura-pura ya di depan ekspertis untuk seolah-olah dia mengalami gangguan. Tapi expert itu lebih jago lagi, benar nggak? Iya benar. Dan sekarang begini, abang pengacaranya MZ kan bilang bahwa katanya dulu minta waktu 2 minggu untuk mengeluarkan hasil diagnosanya MZ. Sekarang udah sebulan lebih nih. Iya benar. Sebulan lebih. Katanya udah keluar dari rumah sakit dari minggu lalu, udah seminggu lebih. Hasil diagnosanya mana bang? Harusnya ada dong, kan udah dijanjikan.
Kalau ada hasil diagnosa bahwa dia sakit jiwa apa, kasih lihat. Bener Kebanyakan nggak? yang udah-udah tuh dibuat lambat sehingga biar kita Orang ya lupa, udahlah males, gitu. kesel. Tapi jangan lupa, jangan sampai kita capek. Jangan sampai kita seolah-olah udahlah gitu kan. Iya. Karena ini adalah demi kebaikan bersama. Ya. Biar semua orang nggak kena tipu juga. Nggak kena masalah-masalah yang dilakukan sama dia sama orang-orang lain selama ini. Dan jangan lupa, kalau misalnya pun keluar hasilnya bipolar, apakah ada hubungannya bipolar dengan penipuan yang dilakukan, Iya, dengan tetap kejahatan yang harus. dilakukan? Ya kan bipolar nggak setiap hari orang bipolar. Iya kan? Intinya itu ya. Intinya bahwa kita nggak bicara lo ya. Kita bicara yang lain nih. Semua orang bisa mencari celah-celah hukum. Bisa memainkan hukum itu, memainkan pasal-pasal hukum untuk menghindar dari satu masalah. Karena pengacara juga di dunia ini ada dua jenis sih. Pengacara yang benar-benar strict sama profesinya. Tapi ada Sama pengacara pengacara yang khusus membela yang penjahat-penjahat juga ada. Bener kan? Yang cari-cari celah gitu kan. Ya, apa namanya? Black lawyer juga ada ya. Itu di luar negeri kan ya. Gara-gara Kauya aku di-unfollow. Di-unfollow sama siapa? Nggak tahu, aku nggak salah apa-apa. Di-unfollow sama siapa? Yang masalah sama Kauya. Siapa sih? Siapa? MZ? Pengacaranya. Oh, sama Bang Rasman? Di-unfollow? Disebut loh namanya. Oh nggak apa, kan ini nggak ada hubungan sama MZ. Ini kita Iya. sama Bang boleh dong, emang kenapa nyebut Bang Rasman? Iya, maksudnya kayak Di-unfollow? iya, kok dia unfollow aku, terus kayak ada grup-grup yang sama. Kapan di-unfollow? Nggak tahu, baru sadar pas kemarin aku ke Uya kan ada di feeds di home gitu, terus setelah itu aku buka, terus lagi bahas tentang Bang Rasman kan. Iya. Aku klik Bang Rasman, lah kok dia udah nggak follow aku. Ya udah, jadi mohon maaf aku jadi unfollow karena Unfollow. aku ngerasa aku nggak salah apa-apa, aku cuma main sama Kak Uya, masa nggak boleh? Janganlah Bang, kasihan lah Bang. Abang kan juga nggak ada masalah sama saya Bang. Janganlah Marisa main sama saya jadi abang unfollow Marisa, kasihan. Marisa kasihan kekurangan 1 follower. Marisa ini kekurangan, ibaratnya Marisa ini kagum sama abang. Marisa kekurangan sosok pengacara yang dikagumi ya kan. Terinspirasi, yang benar-benar berbakat ya kan. Sampai sedih loh, kasihan Marisa sampai sakit mah gara-gara dia unfollow abang. Oh ya mungkin gara-gara dia ketemenan sama lo, berteman sama bukan artis, jadi dia geli sama gua kan. Bukan artis temen ini, jadi dia unfollow lo. Lo mendingan temenan gua sama dia nih, pilih nih. Nggak milih sama temen, nggak milih dengan siapapun aku berteman, cuma maksudnya aku nggak ada salah apa-apa, kenapa dia unfollow, ya udah jadi aku unfollow juga aja. Unfollow ya, juga. gitu, karena Ah? aku nggak merasa aku punya salah. Pernah apa Bang Rasman pernah jadi pengacaranya Marisa? Sempet waktu Hah, itu, sempet? enggak, maksudnya kayak sempet, Saya kaget loh. sempet waktu itu mengajukan menjadi pengacara aku waktu permasalahan sama MZ. Waktu aku lagi berlawanan sama MZ, dia pernah mau jadi betul. pengacara aku. Tunggu. Sekarang Waktu kamu lagi bermasalah dengan MZ, abang ini pernah mengajukan dia jadi pengacara lo. Bilang apa? Ini menarik nih. ya nge-DM aku. Ada ya bilangnya benar Mau Marisa. jadi- ya maksudnya kayak dia bersedia berkenan untuk membantu aku. Membantu kamu melawan MZ berarti pada saat itu. Oke, terus? Nah ya udah, Hmm. akhirnya tolong diangkat. Jadi abang mungkin? Bukan abang siapa? Iya, abang yang kita omongin. Iya. Terus udah gitu ya udah aku ya udah punya pengacara. Bilang udah punya pengacara. Tapi sekarang dia jadi pengacaranya MZ. Itu dia, aku juga bingung. Wah, ini seru sih ya. Jadi, Jadi ngelinting-linting tisu. tapi saya nggak pernah ditawarin jadi pengacaranya, Bang ya. Nggak pernah ditawarin saya. Oh, bukan artis. Iya. Setahun 2 tahun ini berapa kali dilaporin orang? Kalau laporin aku udah 3 LP. 3 LP, 3 SPKT. Pertama di Polda, Aha. terus di Polres Jaksel Ya. yang dibilangnya aku pukulin. Iya. Terus ketiga dia udah bergabung sama Pak Dodi, pengacaranya Pak Dodi. Terus dia laporin aku juga, udah di SPKT. Oke, jalan laporan semua, nggak ada yang jalan. Cuman laporan kamu justru ke MZ yang jalan. Ada 2 laporan ya? Kan aku baru laporin itu. Iya. Belum aku ada laporin yang lain. Masih banyak. Mau lapor Nggak, lagi yang lain? maksudnya aku baru laporin di tahun ini, aku baru laporin MZ, belum ada laporin yang lain. Saya bingung nih, misalnya andai kata laporan ini kan kamu udah jadi tersangka. Laporan yang kedua lagi proses. Ada laporan saya juga. Iya. Kalau jalan semua tuh gimana ya? Kira-kira ya? Benar nggak sih?
Nggak lucu kan misalnya nanti biasanya tersangka sama kamu dia masuk penjara divonis. Terus dia menjalankan juga laporan yang lain, berarti dia akan dipinjam. Statusnya dipinjam dari tahanan untuk ke sidang-sidang gitu kan. Kan ibaratnya masa seumur hidupnya dia masih jalanin penjara. Menurut lo, saran lo, apa yang harus dilakukan MZ supaya dia tidak seperti ini? Ya, saran aku. Iya. Ya mudah-mudahan nauzubillah min zalik aku tidak merasakan menjadi orang jahat. Aku lebih baik. Aku masih aku syukurin sama mantan suamiku, aku dizolimi dibanding aku menzolimi. Karena udah ditakdirkan Tuhan kan. Iya, Lu jadi penjahat lo, lu jadi Iya, dizolimi lo. Iya. Aku masih bersyukur banget Allah kasih aku dizolimi daripada menzolimi. Jadi penjahat, gitu. daripada jadi penjahat. Iya. Nah terus udah gitu kalau aku di posisinya si Mbak MZ, ya semua apapun yang terjadi, yang kesalahan kita hadapi, kita buktikan kalau memang kita bisa berubah. Kalau memang bisa berusaha, toh juga yang kita hadapi masih manusia. Minta maaf. Kak Uya juga kalau misalkan dia minta maaf sebenarnya sepenuh hati, Nggak acting ya? nggak acting, bener-bener minta maaf kelihatan lah Kak gitu. Misalkan minta maaf yang kayak aku punya anak, tolonglah kayak gini-gini, aku akan Asal nggak berusaha acting nih. gitu kan, Asal contoh nggak acting ya, iya. aku akan berusaha, apa yang aku bisa, aku mau kerja di sini, aku oke. Misalkan itu bener-bener kelihatan kan, aku mau kerja bertahun-tahun untuk melunasi hutang. Nah, kalau dia begitu ke kamu minta ampun, minta maaf, kira-kira kamu akan Iya, cabut ya? aku kan manusia biasa yang punya hati. Iya. Tapi yang jelas memang orang ini mau berubah gitu. Iya, udah kelihatan bukan acting doang. Iya, tapi yang udah acting doang. Malah aku yang mau digebok. Iya, dia begitu. Dan kamu ini, Pas dia mau minta maaf mediasi. dan intinya kamu juga ibaratnya, kamu dengan kasus dengan MZ ini pengacaranya bukan yang Enggak. nanganin sekarang, beda ya? Bang Ramzi. Bang Ramzi. itu keren banget. Iya, Pengacara bagiku ya, pengacara tuh Iya. pada saat kita punya masalah, dia Iya. bukan mencemplungkan, bukan menjadikan itu jadi masalah, tapi dia kasih masukan yang bener-bener bagus banget di luar cara pikir aku. Iya. Itu Bang Ramzi. Kayak Tidak memanas-manasi. tidak memanah-manasi. Ica tenang dulu, Ica begini. Iya. Nanti kalau udah tenang baru telepon abang. Udah tenang, Ica telepon. Sekarang Ica pikir baik-baik. Kalau Ica begini nanti akan dampaknya A, B, C, D. Ditenangin dulu. Iya, bukan pengacara yang malah justru kliennya malah jadi akhirnya kamu jangan mengajari Iya, saya. iya, Itu iya. kaget sih Bang, aku justru kayak aku sangat bersyukur banget. dapat pengacara yang profesional ya. Bang Ramzi itu the best of the best pengacara. Dia bisa, aku sampai kemarin tuh aku sampai abang tuh bisa jadi pengacara aku, abang bisa jadi abang aku, abang bisa jadi teman terbaik. Kapan undang buat lo Bang aku. Ramzi ke sini dong? Iya, nanti aku undang Ya, ya. Bang Ramzi top, Anda top walaupun saya belum kenal. Oh, kemarin kan dia pengacara anaknya Pak Ahok. Iya. Kan TSK juga, nggak TSK ada juga, yang dipegang siap. dia nggak jadi TSK. Salut Anda Bang Ramzi. Bang Ramzi. Keren dong Bang Ramzi ya. Iya, aku kemarin sampai Iya. pas aku WA gitu aja, Ica kenapa Ica lagi baper, yang sabar ya, istighfar. Dia kasih Menenangkan masukannya banget. tuh bagus banget, istighfar. Udah sholat aja dulu. Tuh guys, ini bisa jadi tips buat kalian kalau memilih pengacara yang menenangkan, bukan yang bikin Bener-bener. blunder, yang bikin kacau, akhirnya menyulut emosi, belum lagi pengacara Anda akhirnya jadi badut-badutan ketahuan publik, jangan sampai. Terus nggak Cari pernah yang bijaksana. memaksa gitu Kak, kayak Benar. Pernah contoh diminta ya, sumbangan ya? klien, Hah? Enggak. contoh klien apa gitu, misalkan sama Mbak Uci kan pakai Bang Ramzi juga. Iya. Mbak Uci, ini dana yang harus keluar sekian, misalkan contoh ada yang Iya, iya. fee Operasional, pengacara ya. lah gitu. Kadang-kadang negosiasi pun nggak masalah. Oh Mbak Uci adanya misalkan Bang segini boleh nggak? Bang Ramzi tuh nggak pernah kayak Aduh. nggak bisa, ini tuh harus sekian. Bang Ramzi cuma jawab oke. Oke, asik nih. Iya, maksudnya mau nego langsung Top. oh oke. Keren banget Anda Bang Ramzi. Iya, Bang Ramzi. Bang Ramzi. Ramzi. Bang Ramzi. Oh bukan Ramzi. Iya. Ramzi. Gue jadi bingung nggak bisa ngomong Ramzi. Bukan Ramzi. Oke, ya. Ica, thank you. Jangan stres lagi. Toh kamu udah klarifikasi semua di sini. Menurut saya sih satu hal. Publik, netizen semua sudah bisa menilai kok. Saya juga tidak mau menjudge, membilang bahwa kamu yang benar atau siapa benar. Cuman kita ngomong, biarlah publik yang menilai. Iya, alhamdulillah publik Iya. juga semuanya menilai masih positif dengan aku. Tapi Iya. mereka masih menerka-nerka kalau nggak aku berbicara,
Aku cuma kasihan sama keluarga aku dan anakku. Iya, jangan takut juga. Toh juga, lihat deh, kita lihat dari komentar-komentar di sini, nanti kalian bisa berkomentar. Dan satu hal lagi, ada orang yang bilang bahwa jangan pernah takut saat kamu dibully, ya. Bukan berarti kamu tuh bukan sesuatu, ya kan? Iya. Tapi kan dibully, kadang-kadang ada orang dibully karena, orang dibully ada karena emang dia haters. Ada haters yang mungkin dikoordinir oleh lawannya gitu kan. Tapi ada juga tipe-tipe orang yang dibully emang karena dia panas dibully, ada juga. Iya kan? Karena kelakuannya dibully ada juga kayak begitu. Sebab akibat. Sebab akibat. Ya. Dan akhirnya setelah aku pernah dibully atau diperlakukan seperti itu, Iya. sekarang tuh aku nggak bisa ngelihat orang diperlakukan tidak baik Iya, gitu Kak. betul, iya. Jadi semenjak itu, karena dulu aku merasa tidak ada yang menolong aku, Iya, dan aku merasa iya. sendirian, perasaan orang cerita kayak Iya, gitu, kayak iya. kemarin ada teman deket aku sendiri, dia membohongi orang. Terus aku langsung WA, Jangan gitulah. Gitu ya. tolong selesaikan. Lo tahu gua kan, jangan pancing-pancing gua deh. Pembela kebenaran. Iya, soalnya katanya ini orang ada netizen DM aku Iya. bilang, Kak, uang aku diambil sama ini dan dia sekarang blokir aku segala macam. Langsung kasih tahu justru orang itu. Selebgram nih. Iya. Langsung ku DM orangnya, tolong selesaikan segera. Iya. Hah, maksudnya apa? Terus kata orangnya, nggak tahu. Kok dia pura-pura nggak tahu, katanya gitu kan. Langsung aku screenshot lagi, lo tau gue kan, jangan mancing-mancing gue deh. Terus dia bilang, kayak dibayar. Kayak aku tuh udah nggak bisa ngeliat Dan orang, orang nipu, terzolimi, orang ditipu, gitu. ya. Benar, tetap suarakan kebenaran, tetap berbuat baik. Selagi kita benar, jangan pernah takut untuk melakukan Iya, sesuatu. ada Allah aku. Saya dukung. Saya juga pembela kebenaran. Insya Allah. Tetap berbuat baik, Ica. Ya, apalagi untuk tukang tipu harus diberantas. Betul, Iya. biar besok-besok orang yang mau nipu tuh agak Mikir. Mikir, Ketemu Ica, gitu. ketemu Uya, ketemu Denis, ya kan? kulit. Iya, betul. Iya. Yang belum dikulitin ya mungkin belum saatnya. Betul. Tapi buat Anda yang udah telanjur nipu, butuh pengacara, adalah pengacara yang khusus spesial buat Anda. Ya. Thank you, Ica. Jangan stres lagi. Bisa pulang tidur nyenyak. Insya Allah, Ya. amin. Kapan Bang Ramsi aja ke sini? Jangan lupa mampir ke Jestik. Siap. Oke. Makasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau bukai